Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Imam Al-Mundhiri yang sudah wafat tahun 656 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan kitabul hudud, yang hudud itu adalah jamak dari had, dan had itu artinya secara bahasa adalah al-mana', mencegah. Maka hukuman had itu tujuannya untuk untuk mencegah orang-orang melakukan kriminal, sehingga hukuman had bersifat membuat orang jera dari melakukan perbuatan kriminal tersebut. Kita sudah sampai pada bab haddis sariqah, bab hukuman had untuk barang curian. Di sariqah itu bukan perbuatan mencurinya, tapi apa? Barangnya. Adapun perbuatannya maka saraqa yasriqu sarqan atau sarqan, ya, sesuai dengan wazan fa'ala yaf'alu fa'lan. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Makna sariqah adalah asyai'ul masruq. Bab ma yajibu fihi al-qata', bab apa yang wajib padanya untuk dipotong tangan. Hadis 1043. Wa bi sanadil muttasili ila al-muallifi al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala qala an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tuqta'u yadus sariqi illa fi rubu'i dinarin fasa'idan. Tidak boleh dipotong tangannya orang yang mencuri kecuali pada pencurian 1/4 dinar atau lebih. 1 dinar sekitar 4 juta sekarang ini, maka nisab pencurian yang harus dipotong tangannya sekitar 1 juta. Dan hadis ini merupakan dalil bagi jumhur ulama bahwa nisab pencurian adalah 1/4 dinar. Tapi memang masalah ini ada khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat bahwa nisab pencurian adalah 1/4 dinar atau 3 dirham sesuai hadis berikutnya. Ada lagi yang berpendapat bahwa nisab pencurian adalah 10 dirham, tetapi pendapat itu sangat lemah karena hadis yang digunakan dalil derajatnya dhaif, yaitu hadis yang mengatakan tidak boleh dipotong di bawah 10 dirham. Maka kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu dalil bagi mereka yang berpendapat nisabnya ada 2 macam, ada kalanya 1/4 dinar, ada kalanya 3 dirham. Inilah wa inna ilaihi raji'un. Antum nggak bisa baca nih ya? Oh, pakai HP. Babul qat'i fi ma qimatuhu 3 dirahim. Bab potong tangan pada barang yang harganya 3 dirham. 1044. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qata'a sariqan fi mijannin qimatuhu 3 dirahim. Nabi potong tangan pencuri pada perisai yang harganya 3 dirham. Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya nisab pencurian itu bisa juga dengan nilai dirham 3 dirham. Dan ini yang dipilih oleh Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Adapun jumhur ulama menganggap bahwa yang jadi pedoman itu adalah 1/4 dinar. Selain itu semuanya hanya ngikut kepada 1/4 dinar tadi. Dan pendapat ini sangat kuat. Karena 3 dirham pada masa Nabi Muhammad SAW itu senilai dengan 1/4 dinar. Jadi waktu itu di masa Nabi 1 dinar sama dengan 12 dirham. Berarti 1/4 dinar adalah 3 dirham, ya, karena 3 kali 4 12. Babul qat'i fil baydah, bab potong tangan ketika mencuri telur. 1045. Tafadhal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu sariqa yasriqul baydatan tuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Hadis ini harus ditakwil supaya tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya.
Karena telur menyebabkan potong tangan ini tidak sesuai hadis sebelumnya tadi. Demikian juga tali rafia atau ekol itu kalau mencuri itu kemudian dipotong tangan tidak sesuai dengan hadis tersebut. Maka takwilannya ada dua. Yang pertama, maksudnya adalah Allah melaknat orang yang rela mengambil harta yang remeh, setelah itu dia merelakan tangannya yang nilainya mahal. Maka kata-kata baydah ini maksudnya hanya untuk menunjukkan bahwa barang yang kamu curi itu sangat remeh kalau dibandingkan dengan tangan kamu. Apapun ya, mau laptop, mau mobil nih. Nilainya berapa sih mobil itu? Anggaplah misalnya nilainya 100 juta. Apakah tangan cukup dibayar dengan 100 juta? Nggak bisa. Kita bayar 100 juta terus muncul tangan. Nggak mungkin. Nah, maka tangan ini nilainya lebih berharga daripada sekedar mobil atau apapun juga. Nah, maka ungkapan atau kata-kata telur ini maksudnya adalah barang yang kamu curi itu remeh seperti remehnya telur. Takwilan yang kedua, maksudnya adalah orang itu kalau biasanya mencuri, maka awalnya mencuri telur, kemudian mencuri tali, akhirnya mencuri yang lebih mahal lagi. Mencuri HP, mencuri laptop, akhirnya kalau sudah mencapai nisab, dipotong tangan. Jadi sedikit demi sedikitnya. Adapun mazhab zahiri, mereka memahami hadis ini sesuai zahirnya, sehingga mencuri telur dipotong tangan, mencuri tali dipotong tangan. Ada lagi tafsiran yang ba'id, yang jauh, yaitu baydah ini telur maksudnya adalah telur yang harganya mahal, misalnya telur mutiara, ya, mutiara tapi bentuknya telur, atau tali maksudnya adalah tali kapal, yang satu tali kapal memang harganya mahal, bisa mencapai nisab 1 juta tadi. Tapi tafsiran seperti ini jauh menurut para ulama. Mereka katakan tafsiran seperti ini adalah tafsiran dari orang yang tidak ngerti maslak bahasa Arab. Wallahu a'lam. Babun nahyi 'ani syafa'ah bil hudud, bab larangan dari memberikan bantuan atau pertolongan dalam hal hudud, yaitu supaya hududnya dibatalkan. Ya, tadi yang pendapat pertama mencuri barang remeh, tapi remehnya tetap di atas nilai rubuh dinari. Iya, semua harga barang meskipun sudah sampai nisab itu kalau dibandingkan tangan nilainya apa? Remeh. Nah, maka jami' antara barang yang dicuri meskipun mencapai nisab dengan telur adalah apa? Sama-sama remeh kalau dibandingkan dengan tangan yang dia miliki. Betul. 1046. Babun nahyi 'ani syafa'ah bil hudud, an Aisyah radhiyallahu anha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil mahzumiyatil lati faraqat fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil Fath. Faqalu may yukallimu fi Allah sallallahu alaihi wasallam, faqalu wa may yajtari'u alaihi illa Usamatu bin Zaidin hibbu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa'utiya biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqallamahu fiha Usamatu bin Zaidin. Fatalawwana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala atashfa'u fi haddin min hududillah. Faqala lahu Usamatu istaghfir ya Rasulullah. Falamma kana al-ashiyyu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahtataba fa'athna 'ala Allah bima huwa ahluh, thumma qala amma ba'du fa innama ahlakal ladina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadda wa inni walladhi nafsi biyadihi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha thumma amara bitilkal mar'ati allati saraqat faquti'at yaduha. Qalat Aisyatu fahasunat taubatuha ba'du wa tazawwajat wa kanat ta'tini ba'da dhalika fa'arfa'u hajataha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan tidak boleh memberikan syafaat supaya hukuman had dibatalkan. Berbeda dengan hukuman ta'zir, maka disepakati oleh para ulama bolehnya memintakan syafaat dalam masalah ta'zir. Ada hadis yang menunjukkan itu juga, yaitu aqilu dzawil hayati atharatihim illal hududa.
Maafkanlah untuk orang-orang yang punya posisi akan kesalahan-kesalahan mereka. Illa fi haddin min hududillah, kecuali hukuman had, maka tidak boleh sama sekali. Dan itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya. Kemudian hadis ini bicara tentang wanita Makhzumiyah yang saraqat, mencuri. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kanat tasta'irul mata' fatajhaduh. Wanita ini biasanya pinjam barang kemudian membantah bahwa dia sudah meminjamnya. Nah, ini istilahnya dalam para ulama fikih adalah jahidul ariyah. Orang yang meminjam pinjaman kemudian membantah bahwa dia sudah meminjamnya. Apakah kalau sudah mencapai nisab dipotong tangannya? Jumhur ulama berpendapat jahidul ariyah tidak dipotong tangannya karena dia bukan pencuri. Menyelisih mereka mazhab Hambali yang mengatakan bahwa jahidul ariyah dipotong tangannya. Nah, hadis ini menjadi dalil bagi jumhur ulama bahwa jahidul ariyah tidak dipotong tangannya. Karena di sini dijelaskan, disebutkan saraqat, dia maling. Berarti dipotong tangannya bukan karena dia jahidul ariyahnya, tapi karena dia mencurinya. Adapun penyebutan jahidul ariyahnya itu adalah sifat yang ada pada pencuri tadi. Wanita ini punya dua kelakuan. Kelakuan pertama, dia suka jahidul ariyah. Nah, itu disebutkan dalam hadis yang lain. Kelakuan kedua yang disebutkan dalam hadis ini yaitu maling. Nah, pas maling itulah yang dipotong tangannya, bukan gara-gara jahidul ariyahnya. Karena maling kan definisinya adalah mengambil harta orang lain tanpa izin dari tempat yang terjaga secara sembunyi-sembunyi. 4 poin berarti ya. Mengambil harta orang lain, berarti kalau harta sendiri bukan mencuri. Tanpa izin, berarti kalau izin maka bukan mencuri. Kemudian di tempat yang terjaga, maka kalau tidak terjaga bukan mencuri. Nah, jahidul ariyah termasuk tempat yang tidak terjaga, karena barangnya sudah ada pada tangan dia. Saya pinjam kepada kamu, berarti barangnya ada di tangan saya, maka tempatnya tidak terjaga. Kemudian secara sembunyi-sembunyi, maka perampok itu bukan maling, karena dia melakukannya terang-terangan, banyak orang, atau pencopet itu menggunakan lengahnya seseorang. Maka itu ada sisi kesalahan pada orang yang dicopet tadi, yaitu dia lengah. Kenapa kamu lengah sehingga terjadi pencopetan? Tapi kalau maling ini betul-betul kesalahan ada pada pihak si maling total. Pada orang yang dimalingi tidak punya kesalahan sama sekali, maka hukumnya didahsyatkan oleh Allah, yaitu dipotong tangannya. Kemudian ada pembahasan, yaitu yang dipotong tangannya itu pada bagian tangan yang mana, kanan ataukah kiri. Nah, ijma' para ulama bahwa kalau tangannya kanan normal, maka yang dipotong adalah tangan kanan. Itu ijma'. Adapun kalau tangan kanannya cacat, maka di situ muncul perselisihan pendapat di antara para ulama. Sebagian tetap mengatakan tetap tangan kanan, karena tangan kanan meskipun dia syalla, yaitu apa namanya, dia lumpuh tangan tersebut, tidak bisa untuk mencuri kan, tangan yang lumpuh, tapi kan merupakan perhiasan bagi dia. Maka tetap dipotong tangannya supaya tidak memiliki perhiasan tersebut dan supaya jadi tanda bahwa dia maling. Nah, sebagian lagi berpendapat karena tangan lumpuh tidak bisa untuk maling, berarti yang dipotong adalah yang lain. Nah, yang lain itu apa? Diperselisihkan lagi. Ada yang pilih kaki, ada yang pilih tangan kiri. Nah, semuanya itu adalah ijtihadat dari para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Kemudian pendapat jumhur yang dipotong adalah pertama pencurian itu telapak tangan kanan. Mencuri yang kedua adalah telapak kaki kiri. Mencuri yang ketiga telapak tangan kiri. Mencuri yang keempat telapak kaki kanan. Jadi disilangkan. Nah, mungkin fikihnya para ulama ini berdasarkan ayat itu min khilaf ya. Tapi ayat muharabah, mungkin disamakan atau dikiaskan. Tapi ada juga riwayat asar dari Abu Bakar bahwa Abu Bakar pernah melakukannya. Ada pencuri mencuri sampai 4 kali. Nah, oleh Sayyidina Abu Bakar diurutkan itu tadi ya. Kanan atas, kemudian bawah, kemudian atas lagi, bawah lagi. Kemudian batas yang dipotong menurut jumhur ulama adalah pergelangan tangan. Kalau kaki ya berarti pergelangan kaki. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dipotong kalau kaki cuma separuh kakinya, tidak sampai ke pergelangan kakinya.
ada lagi yang mengatakan sampai ke siku, ada lagi yang mengatakan sampai ke ketiak. Ini semuanya adalah ijtihadat yang kurang kuat karena bertentangan dengan yang dipraktekkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hanya sampai pergelangan. Dan Rasulullah mengatakan iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan beliau juga mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kita lanjutkan haddul khamri, hukuman had untuk minuman keras. Babun kam yujladu fi syurbil khamri, berapa kali dicambuk dalam minum minuman keras. Betul. Abi Sansan wala Syahid Utsman bin Affan wa utiya bil walidi qad shalla subhan rakatain thumma qala azitukum fa syahida alaihi rajulani ahadukuma khumrun annahu saribal khumra wa syahida akhar annahu ra'ahu yataqayya fa qala Utsman innahu lam yataqayya hatta saribaha fa qala ya Aliyu kum fajliduhu faqala Aliyun kum ya Hasan fajliduhu faqala Hasan wali harroha man tawalla harroha faka'annahu wajada alaihi faqala ya Abdullah ibn Ja'far kum fajlidhu fajladahu wa Aliyun ya'udu hatta balaw arba'in faqala amsik summa qala jaladan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ina wa jalada Abu Bakar arba'ina wa Umaru samanina wa kullun sunnatun wa hadha ahabbu ilaihi. Ya, ini menunjukkan bahwa hukuman cambuk bagi orang yang minum khamar adalah 40 kali, tapi boleh ditambah ta'zir 40 sehingga menjadi 80. Jadi perinciannya 40 pertama adalah hukuman hadnya, tambahnya adalah ta'zirnya. Maka sekaligus menunjukkan bolehnya tambahan ta'zir untuk hukuman had apabila diperlukan, yaitu supaya orang-orang berhenti atau jera dari melakukan perbuatan tersebut. Karena Sayyidina Umar semata-mata menambah ta'zirnya 40 itu gara-gara orang belum pada kapok dengan hukuman had 40 kali cambuk. Sehingga beliau kumpulkan para sahabat ahli syura. Nah, Abdurrahman bin Auf yang usul ta'zir hukuman had paling minim dari Allah itu 80 cambukan. Fajliduhum thamanina jaldah. Maka disamakan itu saja. Akhirnya diterima oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka ini termasuk dari contoh alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa, karena ditetapkan oleh Sayyidina Umar dan diterima oleh kaum muslimin pada saat itu. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ini Walid yang mabuk ini salat subuh kemudian selesai 2 rakaat dia bertanya mau nggak ditambahi. Ini karena mabuknya ngomong seperti ini. Walid ini adalah seorang sahabat Nabi SAW. Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, kalau Uqbahnya kan kafir, dia mati kafir. Nah, anaknya muslim tetapi ada kekurangan-kekurangan pada diri dia meskipun dia termasuk sahabat Nabi SAW. Dan Walid inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, in ja'akum fasiqum binaba'in fatathabbatu. Fasik adalah Walid karena dia membawa berita yang tidak benar tanpa tathabbut terlebih dahulu. Kemudian 2 saksi mengatakan bahwa Walid ini mabuk. Satunya melihat minum, satunya melihat memuntahkan minuman keras. Maka kata Sayyidina Utsman, ini saksi bahwa dia memuntahkan minuman keras sudah cukup. Karena tidak mungkin orang memuntahkan sesuatu kecuali pasti meminumnya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa boleh imam itu tidak mencambuk sendiri terhadap orang yang mendapat hukuman had, tapi mewakilkan kepada orang lain. Di sini Sayyidina Utsman mewakilkan kepada Ali. Nah, para ulama sepakat bahwa untuk menegakkan hukuman had ini harus diberikan kepada orang yang adil, bukan orang yang fasik. Karena diperlukan dalam masalah hukuman had ini orang menegakkan hukum Allah secara betul. Kalau ada orang fasik disuruh menegakkan hukuman had dan dia pas benci kepada orang yang dihukum tadi, pasti dia akan dahsyatkan pukulannya bisa sampai mati. Nah, maka ini adalah satu kesalahan ketika menetapkan orang fasik sebagai penegak hukuman had. Maka dipilih orang-orang mulia, di sini dipilih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Kemudian menunjukkan bahwa orang yang disuruh oleh amir untuk menegakkan hukuman had boleh juga mewakilkan kepada orang lain. Di sini boleh wakilkan kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka Hasan menjawab, "Walli harraha man tawalla qarraha." Pasrahkanlah panasnya khilafah kepada orang yang mengurusi dinginnya khilafah. Maksudnya perkara-perkara yang tidak menyenangkan di dalam khilafah seperti menegakkan hukuman had ini, pasrahkan kepada orang-orang yang mendapatkan kenyamanan dari khilafah. Dapat gaji karena dia sebagai qadhinya dan sebagainya. Jadi maksudnya saya nggak ikut grup khilafah, maka nggak usah nyuruh saya. Nyuruh orang-orang yang dapat gaji sana. Nah, maka Sayyidina Ali marah. Karena apa? Anaknya tidak taat kepada bapaknya. Atau karena dia menyindir khilafah tadi. Faqala ya Abdullah bin Ja'far kum fajridhu. Qala ini bisa dua kemungkinan. Bisa saja ini maksudnya Ali bin Abi Thalib akhirnya menyuruh Abdullah bin Ja'far. Bisa juga ini maksudnya Hasan menyuruh Abdullah bin Ja'far. Berarti runtutan 3 orang ya. Utsman nyuruh Ali, Ali mewakilkan kepada Hasan, Hasan mewakilkan kepada Abdullah bin Ja'far. Akhirnya dicambuk oleh Abdullah bin Ja'far, Ali menghitung. Sampai 4, kemudian dia katakan cukup. Kemudian dia jelaskan, Nabi Abu Bakar mencambuknya 40 kali, tapi Sayyidina Umar menambah sampai 80. Semuanya sunnah, dan ini lebih saya sukai, maksudnya ini 40 yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sunnah khulafa ya kalau dibandingkan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap lebih utama sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi boleh kita mengikuti sunnah khulafa. Contoh lain mungkin yang paling mudah adalah adzan Jumat 2 kali. Nah, itu sunnah Sayyidina Utsman. Sementara di masa Nabi Abu Bakar Umar adzannya Jumat cuma 1 kali. Nah, maka kita katakan dalam hal ini semacam ini ya. Kullun sunnatun wa hadza ahabbu ilayya. Sehingga tidak usah mengingkari orang-orang yang adzan Jumat 2 kali karena toh mereka punya dasar mengikuti sunnah Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. 1048. Fadhal. An aliyin radhiyallahu anhu qala ma kuntu uqimu ala ahadin hatta fayamuta fihi fa'ajida minhu fi nafsi illa sahibal khamri wa annahu in mata wa Wadaituhu. li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yasunna. Lam yasunnahu, Nabi tidak mensunnahkannya, maksudnya tidak menetapkannya. Karena Rasulullah tidak pernah mengatakan ya, cambuklah 40 kali, enggak pernah. Tapi prakteknya ketika ada orang mabuk, maka beliau cambuk sekitar 40. Nahwa arba'in, sekitar 40. Nah, sekitar itu berarti kan bukan apa? Penetapan. Maka kata Ali, kalau saya menegakkan hukuman had kepada seseorang mati, maka saya enggak masalah. Enggak akan susah saya. Dan sepakat para ulama, kalau ada hukuman had ditegakkan, kemudian mati orang yang dihukum had, maka tidak ada tanggungan sama sekali, baik imamnya atau al-qujunya atau siapapun yang berkaitan dengannya. Karena hukuman had sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa yang menjadi efek dari perintah Allah Subhanahu wa taala itu seolah-olah perbuatannya Allah. Sehingga para ulama mengatakan orang mati karena dihukum hukuman had berarti qatalahullah. Itu yang membunuh adalah Allah. Misalnya orang menuduh zina kemudian dicambuk 80 kali cambuk. Ternyata ngepasi dia pas apa? Mati saat itu. Maka tidak ada kafarah sama sekali bagi pelakunya. Tidak disebut sebagai membunuh secara tidak sengaja, secara khata'. Tidak pula ada diet untuknya. Nah, tapi kata Ali, untuk peminum minuman keras ini, in mata wadaituh. Kalau dia mati, maka saya membayar diet. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah menentukan hukuman hadnya berapa kali. Nah, perkataan Ali bin Abi Thalib ini dipahami macam-macam oleh para ulama. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, karena rata-rata Indonesia adalah mazhab Syafi'i, maka kata Imam Syafi'i, maksud Ali adalah karena fikihnya Ali itu mengikuti fikihnya Sayyidina Umar, yaitu kalau dia mencambuk orang mabuk itu biasanya lebih sering pakai 80 kali daripada 40 kali dalam kasus tadi. Jadi beliau pakai dua-duanya ya. Kadang 40, kadang 80. Tapi yang masyhur dan lebih populer sebagai mazhabnya Ali adalah dia mengikuti Sayyidina Umar, yaitu 80 kali.
Nah, maka berarti maksudnya gini. Kalau 40 kali mati, 40 kali cambuk kemudian mati, nah, maka nggak ada masalah. Karena itu sudah hukuman had dari Nabi SAW. Tapi kalau 80 kali, nah, tambahan 80 ini bukan disunahkan oleh Nabi SAW. Sehingga ini adalah takzir. Nah, karena takzir, maka saya akan apa? Mengganti dengan diat. Tapi masalah ini pun juga khilafiyah. Menurut mayoritas para ulama, takzir pun ketika menyebabkan kematian, tidak ada diat sama sekali bagi pelaku takzir. Alasannya sama, karena takzir sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang diizinkan oleh Allah kemudian ada efeknya menyebabkan kematian, tidak ada tanggungan sama sekali. Nah, sementara sebagian ulama berpendapat bahwa kalau takzir menyebabkan kematian, maka dia harus nanggung. Dan itulah mazhab Syafi'i mengatakan seperti itu. Babu jaldi ta'zir, bab cambuan berupa takzir. 1049. Nabi Burdah al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yujlatu ahadun fawqa asharati aswatin illa fi haddin min hududillah. Tidak boleh dicambuk seseorang di atas 10 cambukan kecuali dalam hukuman had dari hukuman hadnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tidak ada yang memakainya selain Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Artinya menyelisih mazhab jumhur. Kalau jumhur mereka katakan boleh takzir lebih dari 10 kali cambukan. Saya terus terang ketika memahami hadis ini lebih rinci alasan-alasan para ulama, lebih cenderung mazhab jumhur daripada mazhab Imam Ahmad. Alasannya dua, naqli sama akli. Kalau akli, alasannya adalah hukuman takzir itu tujuannya membuat orang jera. Maka kalau dibatasi harus 10, nggak boleh lebih. Sementara tidak membuat efek jera, apa fungsinya takzir? Jadi nggak berfungsi. Seperti mainan aja ya. Dihukum besok lagi, ngulangi lagi, karena cambukannya cuma 10. Itu dari sisi aklinya. Kalau naklinya, dari perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah mentakzir seseorang yang menulis ukiran pada cincinnya, dicambuk sampai 100 kali. Rasulullah kan cincinnya tertulis Muhammad Rasulullah. Nah, beliau melarang jangan ada orang punya cincin ditulisi Muhammad Rasulullah. Karena nanti bikin rancu, ya kan? Dulu kan untuk stempel kan. Nah, kalau ada orang nulis cincin di sini Muhammad Rasulullah, nanti kalau ada surat yang tertempel Muhammad Rasulullah, dikira nanti suratnya palsu, bukan dari Rasul. Maka dilarang oleh Nabi. Nah, ada orang nekat oleh Sayyidina Umar dicambuk sampai 100 kali. Dan itu adalah hukuman takzir. Nah, maka dalil aklinya adalah tadi ya, takzir untuk membuat jera. Dalil naklinya adalah perbuatan Sayyidina Umar, dan perbuatan Sayyidina Umar termasuk alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Karena itu hadis ini harus ditakwil supaya tidak bertentangan dengan dalil tersebut. Takwilan yang pertama mengatakan bahwa hadis ini sudah mansukh. Tapi terus terang saya nggak suka ya kata-kata mansukh, sementara nggak ada dasar yang kuat mengatakan mansukh. Tafsiran yang kedua lebih bagus insyaallah taala, yaitu hadis ini dipahami kharaja makhrajal ghalib li hajati dzalika zaman. Hadis ini muncul kata-kata 10 karena saat itu 10 sudah cukup. Jadi orang-orang baik-baik. Kalau dicambuk 10 kali udah berhenti, udah jera. Maka Rasulullah katakan untuk takzir jangan lebih dari 10 karena orang-orang sudah apa? Jera. Nah, sekarang sudah lebih jelek lagi orang-orang sehingga kemudian ijtihadnya Sayyidina Umar boleh lebih dari 10. Makanya perlu diulang-ulang perkataan bahwasanya qaulul jumhur yuhabu minhu. Jadi perkataan pendapat jumhur itu harus kita berikan haibahnya, jangan sampai kita mudah-mudah untuk menyelisihinya. Kalau mau menyelisihinya, lihat dulu apa alasan-alasan jumhur. Nah, kalau kita hanya ngacu kepada hadis kan memang tekstualnya kan tidak boleh lebih dari 10 cambukan. Tapi nanti bertentangan dengan maqasidus syariah, yaitu takzir untuk membuat jera. Bertentangan dengan athar Sayyidina Umar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sebagai penutup untuk hadis ini, ada satu penjelasan yang dulu saya pernah baca tapi lupa di mana. Penjelasannya begini. La yujladu ahadun fawqa asyrati aswatin, tidak boleh dicambuk lebih dari 10 cambukan
illa fi haddin min hududillah, kecuali pada perkara yang sudah merupakan batasan Allah. Batasan Allah maksudnya perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah atau yang diharamkan oleh Allah secara tegas. Misalnya sholat 5 waktu atau sholat jamaah di masjid. Nah, maka hukum-hukum seperti ini boleh dicambuk lebih dari 10. Tapi kalau aturan-aturan manusia tidak boleh tidak boleh takzirnya lebih dari 10. Misalnya di pesantren ada aturan ngomong wajib bahasa Arab. Nah, ternyata melanggar. Apakah ngomong tanpa bahasa Arab itu haddin min hududillah? Enggak, karena Allah tidak pernah mengatakan berkatalah dengan bahasa Arab. Jadi haddin min hududillah bukan dihukumi hukuman had, tapi apa? Perkara-perkara yang dibatasi oleh Allah, yaitu sebagai perintah-perintah Allah atau sebagai larangan-larangan Allah. Laki nyentuh perempuan yang bukan mahram, itu haddin min hududillah. Karena Allah melarang dan Rasulullah SAW juga melarangnya. Kalau aturan-aturan manusia, ya melanggar bangjo dan sebagainya, ini takzir silahkan, tapi jangan lebih dari 10 cambukan. Ini pernah saya baca, seingat saya syarah Bulughul Maram, tapi yang mana lupa saya. Ada yang pernah nemukan kayak gitu nggak? Atau baru ini? Baru ya? Nah, perlu dicari lagi. Karena seringkali saya itu khawatir itu. Khawatir salah paham, tapi sepaham saya seperti itu penjelasannya. Bab berikutnya, bab man asaba haddan fa'uqiba bihi fahuwa kafaratullah. Barang siapa yang mengenai satu hukuman had lalu dihukum dengannya, maka itu sudah menjadi kafarah untuknya. Fadhal. Pada misalnya Allahu anhu qala akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama akhadha ala nisa. Alla nusrika billahi syai'an wa la nasrika wa la nusrika. Wa la naqtul awladana. Wala ya'duha ba'duna ba'dun faman wafa minkum fa'ajruhu 'ala Allah. Ya'dah itu adalah menuduh, buhtan. Faman ata minkum haddan fa'uqima 'alaihi fa huwa kafaratuhu. Wa man sadarahu Allah 'alaihi fa amruhu ila Allah in sya'a 'adabahu wa in sya'a ghafara lahu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa hukuman had menyebabkan dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh Allah, yaitu dosa yang dilanggar dengan hukuman had tadi. Tapi di sini diperselisihkan oleh para ulama, apakah wajib disertai dengan taubat atau tidak. Kalau jumhur berpendapat sesuai tekstualnya hadis, tidak ada keharusan untuk bertobat. Maksudnya tidak ada persyaratan harus tobat untuk mendapatkan kafarah tadi. Nah, sementara itu sebagian pendapat ulama mengatakan wajib tobat kalau ingin jadi kafarah. Kalau tidak tobat maka dia hanya mendapatkan siksa dunia, tetapi dosanya masih utuh untuk dia. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm, demikian juga Baghawi dan beberapa ulama yang lain. Tapi jumhur mengatakan tidak. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai kitab tentang hudud. Sebelum kita lanjutkan kitabul qada wa syahadat, barangkali ada tambahan atau pembahasan. Nah, ini ada berapa maksiat yang berhudud. Zina, menuduh. Zina rajam, kemudian menuduh zina 80, khamr 40, mencuri potong tangan, apa lagi? Kemudian sihir dibunuh, tapi itu yang rajih adalah bukan sabda Nabi, tapi perkataan mauquf dari Sayyidatuna Hafsah. Apa lagi ada nggak? Seperti koti utori, terus Muharabah itu termasuk. Kemudian zina dirajam atau dicambukkan berarti 2 macam. Semuanya itu termasuk had. Ya sedikit sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang takzirnya. Takzir kan secara umum semua larangan kalau dilanggar maka boleh untuk ditakzir. yang akhirnya tidak boleh dimintakan maaf tadi cuman yang sedikit tadi. Sedikit sekali. Terus kalau ya memang mirip sama kisos ya. Gimana tuh? Nggak, artinya ya kisos ya dibunuh, terus ada hitungnya. Artinya yang membedakan antara kisos dan takzir itu bedanya adalah kalau hukuman had itu ada ketetapannya dari Allah dan Rasul. Perbuatan ini hukumannya ini, itu hukuman had. Kalau takzir nggak ada ketetapannya. kalau yang kisos misalnya kisos 100 unta, sekian. Diat maksudnya atau gimana? Ya diat dan kisosnya juga misalnya tangannya harus tangan, mata harus mata.
membunuh harus dibunuh gitu itu Kaitannya. berbeda dengan had. Nah, zina dibunuh. Ini membunuh harus dibunuh. Oh, kisos itu termasuk had atau bukan gitu? Kalau dari segi memintaan maaf di kisos boleh nggak? Bisa. Itu maksudnya mungkin enggak ada kaitannya dengan ini ya, minta maaf untuk hukuman had. Tapi karena diizinkan. Kisos kan memang diizinkan untuk turun kepada diyat. Nah, karena diizinkan ya sudah. Andaikan tidak ada izin ya nggak boleh, karena kisos termasuk hukuman had karena sudah ditetapkan itu. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan kitabul qada wa syahadat. Kitab tentang hukum dan persaksian. Babul hukmi bil zahir wal lahni bil hujjah. Bab menghukumi sesuai zahir dan pandai menyampaikan hujjah. Lahan kan biasanya diartikan jelek ya. Bacaanmu lahan itu apa? Tidak fasih. Tapi malah ini sebaliknya. Alhanu bi hujjati, yakni afsahu bi hujjati. 1051. Mantap. An Ummi Salamah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a jalabata khasmin bi hujratihi. Faqalaja ilaihim. Faqala innama ana basharun wa innahu ya'tinil khasmu. Fala'ala ba'dahum ayakuna ablagha min ba'din. Nah, di sini ablagha min ba'din. Dalam riwayat yang lain alhana bi hujjatihi. Fadhal. Fa asibu annahu shadiqun. Fa aqdi lahu. Faman qadaitu lahu haqqi muslimin fa innama hiya bita'atun minan nari. Fal yahmilha aw yadarha. Karena sebagai amr ya, fi'il amr. Hadis ini menunjukkan bahwa hakim menghukumi sesuai zahir, sebagaimana Sayyidina Umar mengatakan inna na'khudhukum bidzahir atau kama qala, kami menghukumi kalian sesuai zahir. Kemudian dari hadis ini para ulama mengambil satu kaidah yang sangat terkenal, yaitu hukmul hakim la yuhallilu haraman wa la yuharrimu halalan. Hukumnya hakim tidak mengubah yang halal jadi haram maupun haram menjadi halal. Maka Nabi katakan, kamu ambil karena saya menangkan, itu bukan halal untuk kamu, itu ngambil neraka sama dengan. Nah, silahkan kamu ambil atau kamu tinggalkan. Babun fil aladil khasim, bab tentang orang yang sangat dahsyat di dalam bertengkar. Jadi aladdi itu maksudnya asyadidul khusumah. Al-khasim yaitu sama saja. Betul. Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abghadur rijali ilallahi al-alatul khasim. Hadis ini menunjukkan bahwa bertengkar itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling dahsyat dalam bertengkar maka lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ngalah dalam hal-hal seperti ini adalah lebih baik. Babul qada' bil yamini 'ala al-mudda'a 'alaih, bab memutuskan dengan sumpah terhadap orang yang terdakwa. Qada' kalau digabung dengan ala itu berarti mengalahkan, kalau li berarti memenangkan. Qada'. Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bi taqwahu la tarnasu dima'a rijali wa amwalahum walakin al-yamina 'ala mudda'a 'alaih. Ini boleh dibaca walakinil yaminu atau walakinnal yamina. Hadis ini menunjukkan bahwa pendakwa tidak diterima ucapannya kecuali dengan bukti. Tapi kalau dia tidak punya bukti, maka dikembalikan kepada orang yang terdakwa untuk bersumpah. Kalau dia sudah bersumpah, maka dia dimenangkan. Jadi urutannya seorang hakim tanya dulu kepada pendakwa, kamu punya bukti tidak? Kalau punya bukti, udah selesai masalah. Kalau tidak punya bukti, maka lari kepada terdakwa. Kamu sumpah saja bahwa kamu tidak melakukan. Kalau dia berani bersumpah, selesai masalah. Kalau dia tidak berani bersumpah juga, dikembalikan kepada pendakwa. Silahkan kamu bersumpah.
Kalau dia berani bersumpah, betul-betul dia mencuri barang saya, maka dia dimenangkan dan selesai masalah. Maka urutannya kepada pendakwa dulu, kemudian terdakwa, kemudian balik kepada pendakwa lagi. Babul qada' bil yamin wasyahid, bab memutuskan dengan adanya sumpah dan satu saksi. Hukum asalnya saksi kan harus dua kan? Rata-rata dalam kasus-kasus jinayat seperti ini, saksi minimal adalah dua, laki-laki yang adil. Tetapi ada juga yang empat, yaitu dalam pencurian. Ada juga yang satu, yaitu dalam hal-hal penyusuan dan sebagainya yang khusus para wanita yang mengetahuinya. Nah, tapi secara umum saksi harus dua. Bagaimana kalau hanya ada satu saksi tetapi dikuatkan dengan sumpah? Nah, ini yang jadi masalah untuk hadis ini. Tafadhol. Mas, tadi pencurian itu 4 orang saksi. Saya ngomong pencurian? Iya. Salah. Perzinaan. Perzinaan. Salah ngomong saya. Tafadhol. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bi yaminin wa syahidin. Hadis ini merupakan dalil bagi jumhur bahwa boleh diputuskan dengan adanya satu saksi tapi dikuatkan dengan sumpah. Tetapi hadis ini hanya berlaku untuk hal-hal yang berkaitan dengan harta. Selain itu tidak. Maka dalam hal pembunuhan, hadis ini nggak bisa diterapkan, nggak bisa diterima. Harus dua orang saksi. Kalau satu orang saksi, maka tidak termasuk yang dimaksud oleh hadis ini. Ini menurut jumhur ulama rahimahumullah ta'ala. Menyelisih mereka, Abu Hanifah, beliau berpendapat tidak bisa diberi hukum dengan satu saksi plus sumpah. Apapun nggak bisa. Nah, maka pendapat Abu Hanifah dalam hal ini lemah karena bertentangan dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wajar ya Abu Hanifah hadisnya sedikit sehingga beberapa kali bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Babun la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang qadi menetapkan hukum dalam kondisi marah. Dan kalau nekat maka tidak sah hukumnya. Bagaimana dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu memberikan hukum dalam keadaan marah? Jawabnya adalah khususiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk khususiyah Nabi yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala dalam kitab-kitab tentang khasais beliau. Nah, salah satunya adalah beliau memberikan hukum dalam kondisi marah, nggak ada masalah. Karena beliau maksum, tidak akan melakukan hukum yang salah. Wallahu a'lam. Fadhal. An Abdurrahman ibn Abi Bakrah qala kataba abi wa katabtu lahu ila Ubaidillah ibn Abi Bakrata wa huwa qadin bi Sijistan. Allah umma baina itsnaini wa anta ghadban. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahkum ahadun baina itsnaini wa huwa ghadban. Meskipun Nabi hanya mengatakan jangan menetapkan hukum saat marah. Ghadban itu sebenarnya bukan marah ya, tapi penuh kemarahan karena tambahan alif dan nun ini menunjukkan mala atau apa? Penuh. Seperti Rahman itu maksudnya penuh rahmat. Ghadban penuh marah, penuh kemarahan, atau atsyan penuh hausnya. Makanya maksudnya marah yang dahsyat, maka tidak boleh seseorang memutuskan hukum karena marah yang dahsyat itu menyebabkan pikiran jadi tidak sempurna. Karena itu para ulama katakan segala hal yang menyebabkan pikiran tidak sempurna tidak boleh memberikan hukum saat itu. Mereka contohkan lapar yang dahsyat, susah yang dahsyat, gembira yang dahsyat. Buktinya adalah seorang yang diceritakan oleh Nabi SAW, dia kehilangan unta dan bekalnya di tengah perjalanan. Kemudian dia sudah putus asa tidur, tiba-tiba bangun untanya sudah di depan mata. Maka saking bahagia dia mengatakan, anta rabbi wa ana, anta abdi wa ana rabbuk. Nah, itu karena hilang akalnya gara-gara sangatnya bahagia. Wallahu a'lam. Babun idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba aw akhta. Apabila hakim menetapkan hukum lalu dia ijtihad, lalu tepat atau dia tidak tepat. Fadhal. Ibnu As radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hakamal hakim
fajtahada tsumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, hakim kalau ijtihad kemudian benar, maka pahalanya dua. Pahala ijtihadnya dan pahala benarnya. Kalau salah, pahalanya satu, karena mendapatkan pahala ijtihad. Adapun salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang lain, innallaha tajawaza li an ummatil khata'a, dan seterusnya. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa ijtihad itu kadang benar, kadang salah. Karena itu masalah khilafiyah itu kebenaran di dalamnya hanya satu. Tidak mungkin dua-duanya benar, tidak mungkin. Meskipun ini juga masalah khilafiyah ya. Sebagian ada yang mengatakan bahwa al-haqqu yata'addad, ya, kebenaran itu bisa bercabang-cabang. Tetapi pendapat yang terpilih adalah al-haqqu wahid fil masailil khilafiyah. Kunut subuh misalnya, satunya mengatakan sunnah, satunya mengatakan tidak disyariatkan. Nah ini harus yang benar itu salah satunya. Nggak bisa dua-duanya benar, nggak bisa. Tapi hakikat mana yang benar, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ikhtilafil mujtahidin fil hukum. Bab berbedanya para mujtahid dalam memberikan keputusan. Fadhal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bainama imra'atani ma'abuma ibnahuma ja'al dhi'bu fadhahaba bibnin ihdahuma faqalat hadhihi li sahibatiha innama dhahaba bibniti anti wa qalatil ukhra innama dhahaba bibniti fatahakamata ila Dawuda faqadha bihi lil kubra fakharajata ala Sulaiman bin Dawuda sallallahu alaihi wasallam fa ahbaratahu faqala ituni bisikini asyukkuhu bainakuma faqala tisura la yarhamukallah. Nah ini bacaannya beliau sudah benar ya. La yarhamukallah. Karena kalau disambung jadi salah. La yarhamukallah. Fadhal. Huwa benuha faqadha bihi lisura qala Abu Hurairah wallahi in sami'tu bisikini qattu illa yawma idin makuna naqulu ilal mutiyah. Jadi mutiyah itu bahasa apa itu? Bahasa Yaman ya, karena Abu Hurairah ini ad-Dausi, Daus itu dari Yaman. Sehingga orang-orang Yaman menyebut pisau dengan istilah mudiyah, maka dia katakan nggak pernah mendengar sikin kecuali saat itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ijtihad itu bisa berbeda-beda tingkatan-tingkatannya. Ada yang lebih bagus ijtihadnya, ada yang di bawahnya. Nah, dalam hal ini lebih bagus ijtihadnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, fafahamnaha Sulaiman. Tapi Allah kemudian menyebutkan, wa kullan atayna hukma wa ilma. Sehingga hukum Nabi Dawud ya tidak bisa disalahkan, karena beliau menghukumi sesuai zahir. Tadi al-hanabi hujjatih. Yang tua ini lebih paham menyampaikan hujjah. Nah, yang muda nggak bisa menyampaikan hujjah. Maka Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam mengambil cara yang lain untuk menampakkan mana yang benar, sementara Nabi Dawud alaihissalatu wassalam menghukumi sesuai zahir saja. Babul hakim yuslihu bainal khusum. Bab hakim mendamaikan di antara orang yang bertengkar. Fadhal. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu ووجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها قال فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا
Ya, jadi hakim hendaklah memberikan jalur damai untuk dua orang yang berperkara. Kalau bisa jalur damai, maka lebih utama daripada selain itu. Al-aqar artinya adalah al-ardu wa ma yattasilu bih. Adapun jarrah itu adalah kuci yang besar. Dan ini menunjukkan fadilahnya orang zaman dulu, sangat jujur sekali. Dia membeli tanah, maka dia anggap selain tanah bukan milik dia. Tapi secara fikih sebenarnya ini adalah hak bagi pembeli tanah. Karena ketika dia membeli tanah, maka yang dia miliki adalah tanah itu plus semuanya ke bawah. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendolimi satu jengkal tanah, maka dia akan dikalungi tanah itu sampai ke lapis bumi yang terbawah. Sampai 7 lapis bumi. Nah, berarti kalau orang membeli tanah, maka dia memiliki seluruhnya sampai ke bawah. Itu kalau mau pakai hukum fikih ya. Kalau mau pakai sulh damai, maka inilah yang dimaksud dalam bab ini. Bab khairi syuhada, bab saksi yang terbaik. Fadhal. Zaid bin Khalid al-Juhani. Juhani. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi khairi syuhada alladhi ya'ti bi shahadatihi qabla an yus'alahu. Hadis ini menunjukkan bahwa saksi yang terbaik adalah saksi yang sukarela menjadi saksi padahal dia tidak diminta. Yang namanya sukarela berarti nggak diminta. Karena ini menunjukkan bahwa dia ingin menegakkan keadilan. Dia mengatakan, saya tahu masalahnya, saya melihat kejadian itu, saya rela jadi saksi kalau memang diperlukan. Ini orang yang terbaik. Dan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang mencela orang yang menjadi saksi sementara tidak diminta untuk jadi saksi. Rasulullah mengatakan, qaumun yashhadun wa la yustashhadun. Akan muncul kaum yang bersaksi padahal tidak dimintai saksi. Nah, karena dua-duanya sama-sama sahih, maka harus dudukkan masing-masing ya. Untuk hadis yang kita bicarakan ini adalah saksi untuk kebenaran atau membela keadilan. Sementara yang tadi itu saksi yang membela kebatilan. Sudah selesai kitab syahadat. Kita lanjutkan kitabu luqatah. Babul hukmi fil luqatah, bab hukum dalam barang temuan. An Zaid bin Khalid bin Zaid al-Juhani, sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil luqatati adz-dzahabi aw al-warqi faqala i'rif wika'aha, talinya wa ifasaha, dan wadahnya, thumma 'arifha sanatan, iklankan selama 1 tahun. Ini diiklankan selama 1 tahun untuk barang-barang yang berharga. Adapun yang remeh-temeh maka tidak perlu diiklankan. Berdasarkan sabda Nabi, beliau mengatakan, ini ada 1 tamr, 1 kurma, kalau saya tidak khawatir ini dari zakat, sudah saya makan. Menunjukkan boleh dimakan karena remeh-temeh. Adapun kalau tengah-tengah antara keduanya, tidak remeh juga tidak terlalu mahal, maka pendapat Ishaq bin Rahuyah diiklankan selama 1 pekan. Misalnya duit 100.000 itu kan dianggap remeh, juga nggak remeh kan. Tapi kalau harus diiklankan 1 tahun kesuwen, maka 1 bulan saja. Demikian dijelaskan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Luqatah dalam sunannya. Fa illam ta'rif, kalau kamu tidak mengetahui, fastangfikha, maka kamu gunakan. Wal takun wadi'atan indak, tapi hendaklah menjadi titipan pada kamu. Maksudnya kalau suatu saat nanti setelah 1 tahun diiklankan ternyata ada yang datang, ya harus dikembalikan karena wadi'ah. Fa in ja'a talibuha yawman min ad-dahri fa'addiha ilaih wa sa'alahu an dallatil ibil. Jadi luqatah itu kalau berupa barang biasa disebut luqatah, kalau berupa hewan disebut dallah, kalau berupa manusia disebut laqit. Faqala ma laka walaha da'ha fa inna ma'aha hidha'aha wa siqa'aha taridul ma'a wa ta'kulu syajar hatta yajidaha rabbuha. Dan ini hukum tidak berlaku untuk unta saja, tapi untuk semua hewan-hewan yang kuat. Hewan-hewan yang kuat yaitu definisinya yang bisa membela diri dari siba', dari binatang-binatang buas.
Adapun kalau hewan-hewannya lemah, maka hukumnya adalah wasa'alahu 'anis syati faqala khudhha fa innama hiya laka aw li akhika aw lidhib. Maka binatang hilang yang kuat seperti unta enggak boleh diluqatai, diambil enggak boleh. Karena dia bisa menjaga diri. Tapi kalau binatangnya lemah seperti kambing, yaitu tidak bisa menjaga diri dari binatang buas, maka boleh diambil. Kata-kata hiyalaka, dia milik kamu, artinya boleh diambil. Ini sama dengan tadi, yaitu sebagai wadi'ah. Artinya kalau setelah kambing itu kita sembelih, kemudian kita bakar jadi sate, habis itu datang pemiliknya harus dikembalikan atau dibayar. Babun fi luqatatil haji, tentang luqatahnya orang haji, disebut juga luqatatu Makkah. 1061 wa an Abdurrahman ibn Uthman at-Taimi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an luqatatil haji. Jadi luqatah Makkah ini hukumnya khusus, tidak boleh dimiliki, hanya boleh diiklankan selama-lamanya sampai ketemu pemiliknya. Babu man awad dhallah fahuwa dhall. Orang yang mengambil barang yang hilang, maka dia adalah orang yang sesat, yaitu kalau tidak mau mengiklankan. 1062 wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man awa dhallatan fahuwa dhallun ma lam yu'arrifha. Makanya para ulama berselisih pendapat lebih bagus mana antara mengambil luqatah atau tidak mengambilnya. Sebagian mengatakan lebih utama mengambil. Karena kalau kita mengambil berarti menjaga harta orang. Kalau tidak diambil bisa jadi nanti malah rusak. Misalnya HP di tengah jalan nih, kita biarkan ke pelindas motor rusak. Tapi kalau kita ambil, maka lebih bermanfaat kepada orang lain. Pendapat yang kedua mengatakan lebih utama tidak diambil, karena kalau kamu mengambil berarti membebani dirimu sendiri untuk apa? Mengiklankan. Nah, pendapat yang paling bagus insya Allah bahwa itu dikembalikan kepada diri sendiri masing-masing. Kalau dia mengetahui bahwa dirinya mampu untuk menunaikan hak barang hilang tadi, maka lebih utama dia ambil. Kalau dia tahu bahwa dirinya tidak mampu menunaikan hak kewajiban dia terhadap barang hilang tadi, lebih utama tidak mengambil. Jadi hukumnya terperinci. Babun nahyi an halbi mawashin nasi bighairi idznihim. Bab larangan memerah ternaknya orang-orang tanpa izin mereka. 1063 wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahlubanna ahadun masyiata ahadin illa bi idzni ayuhibbu ahadukum an tu'ta mashrubatuhu. Mashrubah yaitu tempat penyimpanan makanan-makanan yang biasanya oleh orang Arab zaman itu dikasih ruangan khusus. Kalau zaman sekarang mungkin orang-orang desa yang punya dapur yang terpisah dari rumah tempat tinggal, itu masyrubah. Fatuksaru khizanatuhu fayuntaqala ta'amuhu fa innama takhzunu lahum duru'u mawashihim at'imatahum fala yahlubanna ahadun masyiata ahadin illa bi'idnih. Maka Rasulullah pernah ketemu Ibnu Mas'ud, kemudian minta diperahkan susu. Kata Ibnu Mas'ud, saya cuma pekerja, saya nggak bisa memerahkan susu untuk panjenengan semuanya kecuali izin dari pemilik kambing ini. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar minta mana kambing yang tidak bisa memberikan susu. Kemudian dibawa kepada Nabi SAW, disentuh dengan tangan beliau. Akhirnya yang tidak mengeluarkan susu bisa jadi banyak susunya. Kemudian diperah oleh Sayyidina Abu Bakar, diberikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itulah Ibnu Mas'ud jatuh cinta kepada Islam. Kemudian dia minta diajari kepada Nabi, wahai Nabi, kamu tadi ngomong apa ketika nyentuh-nyentuh hewan itu, kok bisa susunya keluar padahal sebenarnya nggak ada susunya. Kata beliau, innaka khulamun mu'allam. Ini fadilahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sangat jujur sebagai pekerja dan dia cerdas sebagaimana kata Nabi, innaka khulamun mu'allam. Tapi cerita itu memang sanadnya bermasalah ya, tapi hanya sekedar sirah kan tidak ada masalah, dilonggarkan oleh para ulama dalam hal-hal seperti itu. Sudah jam 9 sehingga sudah tepat 1 jam, maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kitabul dhiyafah dan kitabul jihad dilanjutkan pada waktu yang lain. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pembahasan dan tambahan dipersilahkan.